Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, dan terakhir Sen. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang ditutup terkoreksi 0,46% ke harga 5.375. Kalau dia transaksi asing masih net sell. Kalau dia broker sebenarnya ISAT ada distribusi ini ya, cuman 3 broker yang jualan besar dan yang nampung tipis-tipis dan kebanyakan broker retail. Itu yang dinamakan distribusi. Kalau terbalik kan yang akumulasi sedikit broker tapi nilainya besar, jual nilainya kecil-kecil tapi banyak ya, itu namanya akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT memang sudah di area bottom menurut saya ini loh ya. Ini di area 5.300 tuh area bottom yang semestinya dijaga. Dan juga ISAT ini sudah 5 hari terus turun dari minggu lalu ya, jebol, Senin jebol, dan ya kemungkinan ada teknikal rebound. Tapi kita lihat aja hari ini ya, karena semalam indeks luar Amerika dan Eropa itu terkoreksi dalam ya. DJI terkoreksi 2,25%, Nasdaq-nya 3,2% minusnya. Jadi hari ini nih kemungkinan market kita juga akan kebakaran dulu nih. Tapi bisa jadi ya koreksi dulu terus ada tarikan dari bawah. Nah itu menarik tuh, buy on weakness saham-saham yang turun dulu. Nanti kita lihat ada kekuatan buying power, kalau ada baru masuk. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi seperti itu aja untuk ISAT, dan pola head and shoulder-nya sudah terkonfirmasi turun, dan apakah mungkin sampai 4.500? Kalau ISG crash ya bisa-bisa aja, tapi menurut saya ya sekitaran 5.000 ini sudah dijaga ya, 5.000, 5.200, 5.300 harga sekarang. Jadi seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua, ada Excel yang ditutup di harga 2.050, terkoreksi 1,4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Excel ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel juga belum kemana-mana, paling konsolidasi, mungkin nggak dia turun lebih dalam. Kalau dilihat historinya ini ya 1.900 ya itu maksimal, tapi menurut saya sih dijaga lah ya area 2.000 sampai 2.100, 2.200 nih. Jadi untuk Excel sudah melakukan raisu juga, harga raisunya di harga 2.080, jadi sama dengan harga market di area range ini ya. Makanya waktu itu dia turun ya, mendekati harga raisunya. Kalau harga raisunya di atas ya semestinya ditarik kan. Ini juga salah satu ya sering saya bilang gagal ya, investasi saya yang perkiraan akhir tahun bisa tembus 2.800. Kalau dia bertahan di atas 2.200 nih, ditarik naik sampai mendekati raisu ya, ternyata gagal. Jadi seperti itu untuk Excel, kondisi seperti ini doji ya mingguannya, tapi belum kan hari ini terakhir perdagangan, kita lihat aja. Kalau untuk spek buy itu ya dekat-dekat 2.000 ini menarik, atau ya sekitaran 1.970, 2.000 itu area yang menarik untuk spek buy. Offset sedikit nggak masalah dari 2.000. Bisa jadi dia seperti ini nantinya ya. Offset turun, terus esokannya ada candle hijau tarikan lagi. Berarti kan menjaga support. Kita lihat aja bagaimana pergerakan Excel hari ini. Bisa di wait and see dulu, dilihat bagaimana pergerakan hari ini ya untuk Excel. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang terus tertekan, hari ini sudah di harga 3.670, terkoreksi 2,13%. Kalau dia transaksi asing memang terus net sell ya. Bahkan kalau dihitung-hitung nih selama 2 minggu sudah 1 triliun lebih asing net sell di TLKM. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ini TLKM kelihatan banget kalau di distribusi ya. Nih brokernya sedikit tapi nilainya besar, yang nampung kecil-kecil tapi banyak brokernya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TLKM turun dulu, menurut saya 3.600 akan uji support hari ini ya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Tapi untuk sekarang TLKM tuh masih murah ya. Bapak Ibu bisa perhatikan, ini saya menggunakan Stockbit, bisa pilih analis. Nah ini analis juga merekomendasikan buy Telkom, memang lebih ke jangka menengah ya, karena dalam tren jangka pendeknya dia masih turun. Dan kalau dilihat PE band-nya selama 3 tahun tuh di bawah standarnya ya. Jadi bisa murah, tapi saya biasa menggunakan 5 tahun. Ini kelihatan kan? Dia sudah di standar deviasi -1. Berarti itu cukup murah. Dan kalau dilihat PBP band-nya 5 tahun itu sudah jebol standar -1-nya. Jadi ini mendekati -2. Berarti ya bisa dikatakan juga murah.
untuk Telkom saat ini. Saatnya untuk cicil-cicil. Mungkin 3 bulan 6 bulan ke depan tuh udah potensi dapat profit lah. Ini target analis juga 5.000 kan, diambil rata-ratanya. Jadi seperti itu ya untuk TLKM, sabar aja lah. Kalau TLKM nyangkut di 4.000, 4.400 nggak masalah. Kalau ada dana tambah aja nanti. Ini kemungkinan besar dijaga juga ya. Tapi kalau double top kini terkonfirmasi bisa turun dalam. Tapi makin dalam makin murah. Itu aja. Kalau sampai ke 2.800 ya mungkin aja kalau marketnya crash. Kalau enggak ya enggak masalah ya. Tapi kalau ke 2.800 ya beli terus ya, simpan aja. Yang pastinya bagi dividen juga untuk Telkom. Jadi seperti itu ya. Tapi kemungkinan untuk tren jangka pendeknya ya semestinya harus menjaga supportnya di 3.600. Tapi takutnya ini pola dead cat bond. Kita lihat aja ya, bertahan nggak? Ya ini dia kan sempat mantul dari 3.600 ke 3.800 ya. Wajar kalau ada yang buang. Dan ini kan dia juga sudah membentuk pantulan dari support 3.600 selama 6 hari dan mantul 5%. Dan itu ya besar di Telkom, dapat 5 hari 5%. Siapa yang ngasih kan? Seperti itu. Nah kita lihat aja nanti bertahan nggak di 3.600. Seperti itu aja ya untuk Telkom. Hari ini kemungkinan turun dulu uji support. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Friend yang ditutup di harga 66 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semarnya Friend di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk Friend sudah jebol support 70 dan dia membentuk candle doji. Kita lihat bertahan nggak Friend. Dia doji ya. Cuman hari ini kan market jelek nih. Tapi dilihat aja nanti kalau hari ini kembali ke atas 70 ya cukup bagus. Berarti dia rejection dan bisa jadi ada pola Morningstar. Kalau candle hijau di sini ya. Nah, seperti ini candlenya ya bagus. Ada sinyal balik arah, mencoba tek-tek, mencoba naik lagi, menguji resistennya di sekitaran 80, 82 itu. Jadi kalau minat spek buy ya tunggu aja, tunggu dia ada candle hijau tutupan di atas 70. Kalau dia balik lagi turun dari 70 ya pertimbangkan stop loss, berarti nggak kuat seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk trend. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Era yang ditutup di harga 396 terkoreksi 1,98%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Era di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk Era ini, nah ini gambar saya ya. Bisa jadi ada pola important and shoulder atau turun dulu. Kalau ini jebol ya. Kalau di grup saya sudah bilang, ada yang nanya kan Era bisa beli nggak saat dia di 410. Saya bilang belum saatnya, wait and see aja dulu. Kalau mau beli ya di bawah ya waktu itu. Karena Era belum kemana-mana, kemungkinan besar Era itu konsolidasi ya. Jadi besok kalau jebol pun nggak masalah. Yang penting dia mempertahankan support neckline-nya di 380. Jadi ini kemungkinan besar sih bertahan dia. Jadi wait and see aja dulu untuk Era, tunggu di 380. Seperti itu untuk Era, tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat dari candle weekly-nya minggu kemarin doji, tapi saya minggu ini di reject dengan candle hammer terbalik. Kalau besok jebol ya jelek candlenya, jadi bisa turun dulu 380. Nggak masalah lah ya, semoga aja ini menjadi bottom dan mulai konsolidasi dan pelan-pelan naik lagi. Seperti itu untuk Era. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 760 terkoreksi 1,29%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya MTEL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Saat teknikal, MTEL kondisi seperti ini sepertinya dia juga kepentok resisten 780, jadi turun dulu ke 740 ya untuk MTEL. Dan ya MTEL masih bagus ya. Arahnya masih potensi ke atas. Kalau dilihat support quote-nya memang 700. Itu nggak boleh jebol. Kalau nggak dia pola dead cat bonds ya. Bisa turun lebih dalam. Tapi sepertinya sih dijaga. Ini kan dia udah konsolidasi lama. Semenjak IPO belum kemana-mana nih ya. Tapi lumayan juga tektok-tektoknya nih. Cuma mainnya jangka menengah. Bisa 2 bulan, 3 bulan kan. Dari bottom dia ini naik. November sebulan naik. Ya kan lumayan lah. 10% sebulan ya. Kalau bulan lalu tuh mau 3 bulan dia naik ke atas kan. Dari Juli naiknya baru September tuh 2 bulan. Ya sekitar segitulah naik turunnya MTEL. Tapi ya pelan bisa profit ya. Yang penting punya trading plan. Seperti itu. Untuk MTEL langsung saja ke saham selanjutnya.
ada Tebik yang ditutup di harga 2.280 terkoreksi 2,56%. Kalau dia transaksi asing itu terus net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Tebik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik ini salah satu andalan saya yang ada berpotensi untuk uptrend di Desember karena melihat dari seasonality di Stockbit. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini ya yang penting jangan turun dari 2000, pakai aja nih ya, jangan pakai support angka ini ya, jangan turun dari 2220. Nah, ini pakai ya support ekornya ini. Nah, kalau dia turun gagal. Kalau mau bagus ya mungkin hari ini koreksi dulu karena market luar kan crash tuh tadi malam. Kita lihat ada tarikan nggak dari bawah. Area support nih menarik nih. Kita lihat aja buying powernya kuat nggak untuk Tebik nanti. Jadi seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup terkoreksi 2,24% ke harga 1090. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Tower di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Tower ini jelek juga ya. Dia minggu ini sudah membentuk lower high. Hati-hati kalau jebol sebelumnya di sini, dan di sini terakhir. Nah, neckline-nya 1080 jebol itu ya ke 1000. Nih, saya sudah targetkan untuk arah Tower kalau jebol ya 1000. Seperti itu. Untuk Tower, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 125 sama harga penutupan hari sebelumnya, tapi likuiditasnya kecil ya. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bakal sebenarnya Sen hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Sen belum menarik kalau belum di atas 130-nya. Karena itu resisten dulunya support konsolidasinya. Jadi dia ini jebol, hati-hati bisa follow that cat bond. Jadi lebih baik beli Sen ini tunggu di atas 130. Takutnya kalau Bapak Ibu beli di bawah naik sedikit dan karena berharap profit besar di bawah turun lagi jebol. Ya kalau mau beli di harga sekarang nih stopnya 120. Tuh pertimbangkan stop loss aja. Kalau jebol 120 kalau berminat ya. Tapi nggak menarik ya likuiditasnya nih kecil. Jadi seperti itu. Untuk Sen langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,22% ke harga. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ABA yang ditutup terkoreksi 1,22% ke harga 161. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokor sebarinya ABA sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ABA kondisi seperti ini ya semoga aja bertahan di atas 100. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ABA ini dia break 160 dengan volume besar dan kemudian dia koreksi 2 hari volumenya biasa aja nih, walaupun volume terakhir besar ya, karena volume terakhir nih kemungkinan partisipasi buyer kuat tuh saat dia mencoba mau nembus 170 atau EMA 20-nya nih garis biru nih, tapi gagal. Dan kondisi seperti ini nih menarik untuk spek buy, tapi disclaimer on ya kalau dia hijau hari ini nih bagus ya, jadi ABA hari ini mestinya harus hijau ya, tapi ini belum pasti ya. Kalau berminat ya stop loss saja kalau ditutup di bawah 160, berarti gagal, false break, udah tinggalin seperti itu ya. Jadi hari ini ABA harus hijau kalau mau bagus, apalagi kalau tembus 180 makin bagus, ada sinyal kembali uptrend dan mematahkan trend downtrend atau pola Bollinger Wedge-nya. Kalau dilihat dari candle weekly, walaupun belum perdagangan hari ini terjadi, ya bagus. Kalau bisa tutup di 180, ada candle pembalikan arah, bullish engulfing. Seperti itu untuk ABA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Mari yang ditutup di harga 147, terkoreksi 0,67%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia lebokor semarinya, Mari hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mari juga cukup bagus ya. Ini trading plan saya kalau mau beli, tapi itu disclaimer on ya, nggak harus sama dengan apa yang saya ucap juga ya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan profil risiko masing-masing dengan kenyamanan masing-masing ya. Menurut saya ini menarik, cuman cut loss-nya dalam ya. Kalau mau beli ya semestinya di 144, 142 itu area bawah ini. Mari sudah saya infokan juga di grup, suruh antri di bawah ya, di 146 sampai 142 itu ya di area bawah ini, dan ya tinggal nunggu hari ini. Kalau rebound bagus tuh Mari ya, apalagi tembus 165. Ini dia juga sudah berhasil break dan 2 hari koreksi volume kecil. Semoga aja hari ini rebound ya. Jadi seperti itu untuk Mari, menarik nih kalau bisa tembus hari ini 160, abanya ke 180, siap-siap uptrend juga nih grupnya Mari dan ABA ya.
Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.